Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Al Hilal memiliki niat yang kuat pada Bruno Fernandes sebagai salah satu target utama mereka musim panas ini. Belum ada pembicaraan yang dimulai antar klub. Manchester United melihat Bruno sebagai pemain penting, begitu pula dengan Ruben Amorim. United bersikeras pada rencana yang jelas untuk mempertahankan Bruno. Menurutku ya, kalau kita bicara soal Bruno, ini akan menjadi salah satu pemain yang nggak akan tersentuh. Bahkan kepikiran untuk dijual pun enggak gitu loh. Bayangkan, di musim ini saja Bruno sudah memberikan kontribusi 19 gol dan 16 assist di semua kompetisi. Hasil yang tidak bisa dikejar oleh pemain lain. Dan menurutku rumor terkait ketertarikan klub Arab terhadap Bruno Fernandes ini sudah ada sejak tahun-tahun lalu, yang mana ini menurutku hanya sebatas rumor musiman. Karena sekalipun berminat, ya Bruno ini nggak akan dilepas oleh pihak manajemen klub. Bahkan di tahun sebelumnya ketika ada ketertarikan dari klub Arab, Bruno lebih memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama Manchester United, dan dia dengan tegas menolak penawaran dari klub-klub Arab. Di sini sudah menunjukkan bahwa dedikasi Bruno terhadap klub Manchester United ini benar-benar besar, benar-benar luar biasa. Loyalitasnya juga tidak perlu diragukan lagi. Nah, yang sering jadi masalah adalah ya, di Manchester United ini ada dua kubu ya. Kubu yang mendukung Bruno dan yang membenci Bruno. Bahkan apa ya? Kita coba diskusi secara terbuka aja teman-teman ya. Buat yang mungkin masih belum bisa menerima kehadiran Bruno dan ingin segera menjual Bruno Fernandes dari Manchester United. Yang pertama kita coba melihat ketika jalannya pertandingan ya, tanpa peran dari Bruno Fernandes itu apakah terlihat lebih baik atau enggak? Kalau aku pribadi dari beberapa pertandingan ya, tanpa Bruno ketika kemarin sempat cedera juga beberapa bulan sebelumnya, terus beberapa kali dilakukan rotasi juga oleh Ruben Amorim tanpa Bruno Fernandes, bahkan di pertandingan terakhir Bruno tidak dilibatkan sama sekali. Itu sangat terlihat pola permainan sangat miskin kreativitas ya, ketika di sepertiga akhir lebih sering berada di dalam situasi kebuntuan. Terus apa ya, umpan-umpan kunci itu juga jarang terlihat. Intinya ketika Bruno tidak terlibat dalam sebuah pertandingan ya, para pemain itu sering bingung. Karena memang dari dulu ya, otak permainan itu selalu berada di Bruno ya, yang mengatur jalannya pertandingan, menciptakan peluang di sepertiga akhir itu selalu Bruno Fernandes. Apalagi kalau kita bicara soal Bruno ya, musim terbaiknya Bruno ini ketika COVID ya, pada waktu itu 2020-2021 itu perolehan gol dan assist terbesarnya dia itu di musim tersebut. Gila-gilanya Bruno itu di musim COVID. Bayangkan dalam satu musim dia memberikan kontribusi 28 gol dan 18 assist kalau nggak salah ya. Itu menunjukkan kalau Bruno dikasih free roll ya memang semengerikan itu secara performa. Ini pun di musim terburuknya MU ya, Bruno masih tetap konsisten. Ini kalau nggak ada Bruno ya, aku sih sangat menyayangkan ya orang-orang yang memberikan narasi kalau tanpa Bruno permainan terlihat lebih baik. Kalau ada Bruno, para pemain sering disuruh-suruh ya, terlalu banyak merintah pemain, terlalu banyak gestur-gestur marah-marah nggak jelas. Ya kan namanya kapten juga ya, sudah tugas dia untuk mengarahkan para pemainnya gitu loh. Dan dia mendapatkan amanah sebagai seorang kapten itu tujuannya memang dia memiliki kualitas di atas rata-rata dibandingkan pemain lain, mampu menjaga, mampu meningkatkan motivasi para pemain untuk tetap berjuang bersama Manchester United. Dan yang terakhir, kalaupun ya Bruno dijual, sebetulnya aku nggak ada masalah juga.
Yang penting sudah ada penggantinya yang secara kualitas nggak jauh berbeda, bahkan lebih baik, dan Bruno dijual dengan harga 500 juta. Itu baru aku sepakat Bruno dijual. Karena nggak ada pemain sekonsisten Bruno. Ini udah umur 30-an loh, tapi performanya masih sangat konsisten. Bahkan pemain lain ya nggak ada yang bisa nyanyi Bruno di Manchester United. Heran kadang buat orang-orang yang masih membenci Bruno. Intinya dia nggak akan dijual, dia tetap masuk ke dalam rencana Ruben Amorim, dan kalaupun dijual, yaitu tadi penggantinya harus lebih baik dan dijual dengan harga 500 juta. Di luar itu nggak ada kata lepas untuk Bruno Fernandes. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Hari ini telah terjadi pertemuan antara Manchester United dengan rombongan Victor Osimhen. Osimhen sangat tertarik untuk bergabung dengan United. Ia menginginkan gaji 12 juta euro per tahun. Ya, lagi-lagi rumor terkait Osimhen ini memang, ya, saga Osimhen ini sangat panjang ya, terlepas benar-benar deal ke Manchester United atau enggak. Tapi pembicaraan mengenai tuntutan gaji itu akan selalu menjadi masalah utama bagi Manchester United. Karena kondisi finansial yang sangat terbatas, pihak manajemen juga memprioritaskan pemain-pemain muda yang bergaji rendah, yang mampu didatangkan dengan harga yang murah. Tapi di sisi lain, Osimhen ini juga menjadi incaran yang sangat penting bagi Manchester United. Pasalnya di lini serang tidak ada pemain senior yang mampu menjadi mentor bagi pemain-pemain muda Manchester United di lini serang saat ini. Ya, aku pribadi memang masih tetap menginginkan kedatangan Victor Osimhen ya. Meskipun peluangnya juga nggak begitu besar, tapi kalau Manchester United pada akhirnya mampu menjuarai kompetisi Europa League, kemungkinannya peluangnya menjadi lebih besar menurutku. Karena secara finansial tentu Manchester United akan dapat keuntungan tambahan setelah memenangkan kompetisi Europa League. Terus yang kedua, dengan kemenangan Europa League ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain lain untuk mau datang ke Manchester United. Karena di situ bisa dilihat bahwa ya mungkin di musim utamanya Ruben Amorim ini karena masih proses adaptasi, masih membangun skema dan mencari sekaligus menyeleksi pemain-pemain mana saja yang mampu menerapkan skema dari Ruben Amorim. Nah, baru di musim berikutnya harusnya ya semua bisa berjalan lebih baik setelah mendatangkan pemain-pemain baru. Tapi untuk saat ini ya mari kita nikmati saja rumor-rumor yang ada sampai bursa transfer musim panas benar-benar dibuka, dan kita akan melihat ke arah mana Manchester United ini akan membeli pemain-pemain baru. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Nico Williams tidak berlatih untuk Athletic Bilbao hari ini saat mereka bersiap untuk leg kedua melawan Manchester United pada hari Kamis mendatang. Sebetulnya kalau kita bicara soal Nico Williams, dari leg pertama kemarin pemain ini memang nggak terlalu kelihatan. Ya mungkin Nico Williamsnya yang masih belum benar-benar pulih, atau kualitas dari Nocer Mazraoui yang benar-benar bagus dalam membatasi pergerakan Nico Williams. Nah, yang jadi persoalan adalah bukan dari Nico Williamsnya, tapi cacae Nico Williams. Ya, Inaki Williams ini kemarin bahkan memberikan komentar yang cukup nyentrik ya, bahwasanya meskipun kami kalah di Bilbao kemarin 3-0, tapi kita akan membalas dengan skor 3-0 di Old Trafford. Sebetulnya ya, cyber itu sudah sangat wajar di dalam dunia sepak bola. Tapi yang membuat hal itu menjadi pressure adalah dari pihak klubnya sendiri yang sudah memberikan statement keras terhadap pihak lawan, tapi pada akhirnya hal itu yang menjadi bumerang bagi pemain tersebut, bagi klub tersebut. Kalau kita ingat lagi ya, sebelum leg pertama Manchester United ya, Athletic Bilbao kan mengupload video di TikTok dengan narasi "Selamat datang di San Mames, selamat datang di neraka". Nah, pesan itu benar-benar ditunjukkan kepada Manchester United. Tapi pada akhirnya ya sang tuan rumah tidak bisa meraih kemenangan, bahkan menerima kekalahan telak dari Manchester United. Sedangkan dari pihak Manchester United
Ya, nggak perlu banyak omong, nggak perlu sesumbar, yang penting diam dan bermainlah ya. Kita harus belajar dari kesalahan Onana bahwasanya Manchester United lebih bagus dibandingkan Lyon. Nah, itu kan statement Onana di leg pertama yang pada akhirnya mendapatkan hasil seri pada waktu itu. Nah, yang terpenting itu di kompetisi yang sudah mendekati final ya, kita tidak perlu banyak sesumbar. Para pemain itu yang penting fokus mempersiapkan dari kebugaran, dari sisi teknikal, menjalankan semua instruksi dari sang pelatih dan menjalankannya dengan baik, itu yang terpenting. Nggak perlu banyak sesumbar, kita lebih rendah hati aja, yang penting diam dan bermainlah, lalu mendapatkan hasil terbaik dengan kemenangan telak. Nah, itu yang terpenting ya. Semoga di leg kedua nanti para pemain Manchester United bisa tetap fokus dan tetap meraih kemenangan di kandang sendiri untuk bisa lanjut ke babak final kompetisi Europa League. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.